Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 DPR RI menunjuk Provinsi Riau untuk menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project pelaksanaan pemilihan umum dengan menggunakan sistem voting secara elektronik atau e-voting yang sudah diterapkan di negara-negara demokrasi lainnya seperti Amerika Serikat. Kita saksikan informasi selengkapnya. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau baru-baru ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Demi usai pertemuan dengan pemerintah provinsi serta KPU dan Panwaslu, daerah seprovinsi Riau, di kantor Gubernur Riau, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edi menyatakan, rencana penerapan sistem voting secara elektronik ini merupakan gagasan yang lahir dalam perkembangan pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI. Menurutnya, Komisi 2 tengah mempelajari terkait rencana tersebut dan jika memungkinkan, nantinya akan ada beberapa daerah yang akan menjadi percontohan untuk pelaksanaan pemilu dengan sistem voting secara elektronik. Itu ada dorongan untuk Indonesia sudah mulai menggunakan e-voting di masa yang akan datang. Ya, apakah dimulai dengan percontohan project atau sampai kapan kemudian kita 100% bisa menggunakan e-voting. Nah, kita tanyakan ke Riau siap nggak untuk dijadikan pilot project percontohan untuk e-voting. Mereka menyatakan secara sosiologis ya kemasyarakatan mereka siap. Gubernur Riau Arsyad Juliani Rahman menyatakan kesiapannya jika Provinsi Riau dipilih menjadi salah satu daerah percontohan untuk pelaksanaan pemilu dengan menggunakan sistem voting secara elektronik atau e-voting. Arsyad Juliani menyatakan Provinsi Riau akan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Ada tawaran tadi dari Komisi 2 DPR RI, apakah Riau siap untuk e-voting untuk pemilu kada setelah tahun 2017. Ya tentu kita semuanya tergantung dari kebijakan dari pemerintah pusat. Riau tentu siap kalau ditunjuk sebagai pilot project di dalam e-voting ini. Dari Pekanbaru Riau, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mereformasi tata kelola kelembagaan migas nasional. Persoalan kelembagaan menjadi salah satu poin yang menjadi perdebatan alot dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan juga gas nasional. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragi menyampaikan, saat ini pengelolaan migas nasional baru melingkupi aspek dan persoalan di hulu. Eni mengungkapkan selain masalah kelembagaan, DPR juga meminta masukan terkait dengan pembentukan Badan Khusus BUMN yang menggantikan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Ia berharap rancangan Undang-Undang Migas dapat segera terselesaikan guna memberikan solusi komprehensif untuk menjawab persoalan migas dari hulu ke hilir dalam mendukung kedaulatan energi nasional. Persoalan gas sudah diatur pemerintah di hulu. Nah, kita ingin masukkan dari UGM siapa yang mengatur untuk di hilir. Karena sampai hari ini di hulu sudah ada yang mengatur, di hilir mungkin kita perlu dapat masukan siapa yang paling pas untuk mengatur harga gas di hilir. Mungkin juga kita juga minta masukan terkait dengan badan khusus BUMN yang menggantikan SKK Migas. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Hari Purnomo. Ia mendesak agar seluruh BUMN yang bergerak di bidang migas dapat bersinergi dalam pengelolaan migas nasional. Hari Purnomo berharap lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi satu kesatuan yang terintegrasi untuk memperlancar pengelolaan migas sebagai sumber energi nasional. Yang saya maksud di sini adalah PGN, Pertamina, PLN, dan hubungannya dengan SKK Migas. Faktanya SKK Migas ini kan memang suatu lembaga pemerintah, ya, apapun bentuknya, tapi kan dia memang juga menggeluti dunia migas. Jadi harus dicari hubungan
serta bentuk kelembagaan yang pas. Dari Yogyakarta, Siva Fauzia, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlemen kita akhiri dengan informasi dari Komisi 4 DPR RI yang meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mencari solusi terkait pelarangan 17 alat tangkap yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 agar para nelayan dapat kembali melaut dan tidak ditangkap oleh polisi. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mengadakan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini. Pada kesempatan tersebut, tim Komisi 4 melakukan peninjauan ke pos pengawasan sumber daya dan perikanan Sungai Kakap di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Turut serta dalam peninjauan ini, Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Himpunan Nelayan Nusantara, Nelayan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya, Polda, TNI, dan pihak terkait lainnya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta agar pada tanggal 1 Januari 2017 tidak ada lagi nelayan baik di Kalimantan Barat ataupun di daerah lainnya yang ditahan hanya karena mencari penghidupan untuk kehidupan keluarganya. Tanggal 1 Januari 2017 tidak ada nelayan baik di Kalimantan Barat atau di daerah Indonesia yang lain yang harus ditahan hanya karena mencari penghidupan untuk menghidupi keluarganya. Menyangkut adanya larangan penggunaan sejumlah 17 alat tangkap sesuai dengan Permen KP 02. Nah, ini menimbulkan keresahan di hampir seluruh nelayan se-Nusantara. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Fauzi H. Amro mengatakan terkait 17 alat tangkap yang dilarang dalam Permen KP nomor 2 tahun 2015, sampai sekarang belum ada solusinya, khususnya bagi masyarakat nelayan di Kalimantan Barat. Nah, alat tangkapnya ada 17 yang dilarang oleh pemerintah. Nah, alat tangkap yang dilarang ini sampai sekarang belum ada solusi gitu loh di masyarakat, khususnya di masyarakat nelayan Kalimantan Barat. Nah, harapan kita tadi bahwa dengan hadirnya Pak Dirjen tadi ada solusi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Permen nomor 2 ini. Jangan sampai janji pemerintah untuk mensejahterakan nelayan tapi faktanya malah nelayan yang dirugikan pada hari ini. Dari Kabupaten Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.